Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Rola Hema Malini. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agrohidrologi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Febra Heriansa SPMP Universitas Islam Kuantan Singingi Prodi Agroteknologi semester 3. Nah, untuk soal yang pertama itu tentang hidrologi. Nah, hidrologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehadiran atau gerakan air di alam yang meliputi kejadian, perputaran, dan juga penyebaran air di atmosfer, di permukaan bumi, dan di bawah permukaan bumi. Nah, yang kedua yaitu ada hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa berwujud. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es, dan juga slide. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat memenuhi suhu di atas titik leleh es di dekat atau di atas permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke seluruh bagian di udara. Kemudian butir hujan yang memiliki ukuran yang beragam, mulai dari pepat atau kemudian mirip penakut atau butir besar hingga bola kecil atau butir kecil. Kemudian data hujan. Ini untuk data hujan ini biasanya dilakukan di lapangan selama 1 minggu. Di dalam pengukuran ini setiap kali terjadi hujan itu biasanya kita ukur dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian di situ kita ukur berapa milimeter yang terjadi pada saat hujan itu turun. Ini untuk soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2 itu tentang infiltrasi. Infiltrasi adalah infiltrasi adalah aliran air yang masuk ke dalam permukaan tanah. Ketika air dalam tanah sudah jenuh, air tersebut dapat bergerak antar lapisan dalam proses yang dikenal sebagai perkolasi. Ini biasa istilah yang kita gunakan. Kemudian, laju maksimal air masuk ke dalam tanah dikenal sebagai kapasitas infiltrasi. Artinya, sebanyak apapun air hujan yang jatuh, laju infiltrasi tidak akan melebihi kapasitas infiltrasi tanah tersebut. Pada umumnya, laju infiltrasi dinyatakan dalam satuan milimeter per jam. Kemudian air hujan yang masuk ke dalam tanah ini sangat bermanfaat bagi hewan dan juga tumbuhan yang ada di sekitaran lingkungan tersebut. Selain karena mengontrol kelembaban tanah, air tanah juga diperlukan oleh tumbuhan dan hewan-hewan tanah sekitarnya. Air yang mengalami infiltrasi dapat menetap menjadi air tanah. Mengapa? Mengalirnya dalam perkolasi ke lapisan lain dan bermuara di sungai atau akifer, atau bahkan menguap lagi ke udara dalam proses evapotranspirasi. Kemudian proses infiltrasi ini sangat penting bagi keberlangsungan lingkungan di sekitarnya. Selain mempengaruhi siklus air, proses infiltrasi juga mempengaruhi daur biogeokimia yang lainnya. Kemudian untuk soal yang nomor 3 itu tentang proses infiltrasi. Secara garis besar, proses terjadinya peristiwa infiltrasi. Nenek suruh TV 2. Secara garis besar, proses terjadinya peristiwa infiltrasi air ke dalam permukaan tanah dapat dibagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu terjadinya hujan atau presipitasi lainnya. Kemudian masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah. Kemudian tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah. Yang selanjutnya proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain.
Kemudian, ketika air hujan jatuh di permukaan tanah, air tersebut akan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menjadi air yang mengalir di permukaan atau yang biasa kita sebut dengan runoff. Kemudian air yang masuk ke dalam tanah. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi proses infiltrasi ini? Nah, proses infiltrasi merupakan sebuah proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Namun, salah satu faktor yang paling menentukan adalah permeabilitas tanah. Kemudian secara umum, semakin tinggi permeabilitas tanah, maka semakin tinggi banyak air yang bisa masuk ke dalam tanah tersebut. Sehingga semakin tinggi permeabilitas, semakin tinggi pula laju infiltrasinya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas dan kemampuan tanah untuk meloloskan air. Nah, yang pertama itu ada tekstur dan struktur tanah, yang kedua kelembaban tanah, yang ketiga itu ada kegiatan makhluk hidup, yang keempat unsur organik yang ada pada tanah tersebut, yang kelima itu ada jenis dan kedalaman serasa, yang keenam itu ada tutupan tanah. Nah, tanah yang memiliki tekstur remah akan memiliki kapasitas infiltrasi yang lebih besar dibandingkan dengan tanah liat. Kemudian hal tersebut terjadi karena terdapat lebih banyak pori-pori dan rongga pada tanah yang berstruktur remah tersebut, sehingga permeabilitasnya pun menjadi tinggi. Kemudian kita lanjut. Kemudian soal yang nomor 4 itu tentang cara bagaimana meningkatkan kapasitas infiltrasi dan penetapan infiltrasi. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara meningkatkan kapasitas infiltrasi dan juga penetapannya, kita masuk dulu apa sih kapasitas infiltrasi tersebut. Nah, kapasitas infiltrasi ini adalah kurva batas yang menggambarkan laju peresapan air maksimum dengan waktu untuk jenis tanah tertentu. Artinya termasuk jenis penutup tanahnya. Kemudian metode yang untuk menentukan kapasitas infiltrasi. Yang pertama itu mengukur dengan mempergunakan infiltrometer. Di mana infiltrometer ini adalah bejana pendek dengan diameter yang cukup besar, biasanya dipergunakan dua bejana, di mana bejana luar dipergunakan untuk mengurangi kontak langsung resapan air dengan moistur tanah yang terlalu kering. Kemudian yang ketiga ada bejana digenangi air setebal 5 mm dan di tiap kali ditambahkan air untuk mempertahankan kedalamannya dan sekaligus dilakukan pengukurannya. Kemudian, bagaimana sih cara meningkatkan kapasitas infiltrasi? Yang pertama, itu mengolah tanah. Yang cara mengolah tanah ini adalah olah tanah konservasi dapat membuat tanah yang padat menjadi gembur tanpa merusak tanah selanjutnya. Kemudian, pengolahan tanah menurut garis kontur lebih efektif dan meningkatkan kapasitas infiltrasinya. Kemudian cara yang kedua, memberikan bahan organik. Bahan organik akan meningkatkan aktivitas molekul tanah karena bahan organik sumber energi dari beberapa jenis molekulnya. Kemudian banyak molekul aktif, tercipta struktur tanah yang sarang dan akan meningkatkan kapasitas infiltrasi. Kemudian, bahan organik juga bahan penyemen agregat sehingga bisa lebih stabil dan mempunyai ruang pori yang lebih banyak. Yang ketiga, penutupan mulsa. Ini kalau penggunaan mulsa ini emang sering dilakukan oleh para petani, apalagi yang sering kita lihat itu petani cabai itu emang selalu menggunakan mulsa. Nah, mulsa ini bermanfaat untuk melindungi permukaan tanah terhadap pukulan air hujan sehingga terhindar dari pemadatan tanah. Ini untuk mulsa ini emang sangat bermanfaat bagi petani karena melindungi kontak langsung dari hujan yang terjadi.
Kemudian pemulsaan juga memperkecil fluktuasi suhu dan kelembaban tanah sehingga molekul tanah berkembang lebih banyak. Secara fisik, mulsa menghambat air permukaan sehingga kesempatan infiltrasi lebih besar. Nah, yang keempat itu ada soil conditioner. Nah, pemberian bahan sintetis untuk memperbaiki sifat fisik dapat merangsang pembentukan struktur tanah dan meningkatkan stabilitas struktur atau agregat sehingga porositas tanah meningkat. Nah, soil conditioner buatan ini biasanya dibuat dengan secara alami atau disebut dengan humus atau latex. Nah, kemudian itu tadi tentang soal nomor 4, kapasitas infiltrasi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5, itu tentang aliran permukaan. Nah, aliran permukaan merupakan semua air yang mengalir ke arah sungai, danau, laut, baik sebagai aliran di atas permukaan atau di bawah permukaan. Nah, faktor yang mempengaruhi ada 2, yaitu iklim. Iklim adalah curah hujan yang menentukan intensitas. Yang kedua yaitu lamaian hujan, di mana lamaian hujan ini distribusi arah hujan, kelembaban air tanah. Kemudian sifat aliran permukaan. Yang pertama itu ada ukuran das. Mempelajari laju aliran permukaan pada das yang besar tergolong pada time of concentration, di mana waktu yang digunakan atau yang diperlukan air mengalir dari titik kejauhan sampai ke titik outlet. Kemudian di dalam aliran permukaan terdapat istilah time base, yaitu waktu yang diperlukan mulai dari hujan sampai terbentuk aliran permukaan. Yang kedua itu bentuk das. Nah, ini sangat menentukan terhadap besar kecilnya aliran permukaan yang berkaitan dengan time of concentration. Yang ketiga, evaluasi das. Ini sangat menentukan tipe hujan. Berkaitan tinggi rendahnya satu daratan, das kecil hilir tidak sama dengan das besar hulu. Yang keempat, kerapatan aliran-aliran sungai yang terbentuk. Mudah tidaknya satu tanah diterobos oleh air. Yang kelima, itu ada jenis tanah. Tanah-tanah yang mempunyai infiltrasi dan mempunyai aliran permukaan. Kemudian sedangkan untuk tanah yang mempunyai lapisan kedap cenderung mempunyai aliran permukaan yang besar. Yang keenam, penggunaan lahan. Tanah yang digunakan untuk tanaman bisa untuk monokultur, hutan, pertanian, perkebunan, dan akan membedakan tingkat penggolongan tanah. Kemudian tanah dengan penggolongan intensif, laju infiltrasi yang besar. Kemudian yang ketujuh ada vegetasi. Kemudian soal yang keenam itu tentang aliran sungai. Nah, aliran sungai ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu mengumpulkan hujan dan mengalirkannya ke laut. Yang kedua, sumber energi. Yang ketiga, pariwisata dan perikanan. Yang keempat, sumber air irigasi. Nah, ada juga beberapa daerah tentang pengaliran sebuah sungai. Yang pertama, itu daerah pengaliran berbentuk bulu burung. Yang kedua, daerah pengaliran yang menyebar. Yang ketiga, daerah pengairan yang sejajar. Kemudian koefisien corak atau bentuk. Nah, ini bisa kita ukur menggunakan rumus, yaitu F sama dengan A per L kuadrat, di mana F merupakan koefisien corak, A sama dengan luas daerah pengaliran dengan satuan kilometer kuadrat, L adalah panjang sungai utama. Kemudian koefisien corak atau bentuk biasanya telah dilakukan di lahan, yaitu pada sungai Amazon. Kemudian kerapatan sungai. Nah, suatu indeks yang menunjukkan banyaknya anak sungai dalam suatu pengaliran. Nah, di sini juga bisa kita gunakan rumus, yaitu kerapatan sungai sama dengan jumlah panjang sungai utama dan anak-anak sungai dengan satuan kilometer.
dibagi dengan luas daerah pengaliran dengan satuan kilometer kuadrat. Nah, pengukuran debit. Pengukuran debit dengan bendungan, kemudian pengukuran debit dengan mengukur kecepatan aliran dan luas penampang melintang, atau untuk mengukur kecepatan yang digunakan pelampung, atau pengukuran arus dengan kincir. Kemudian didapatkan pada kelarutan-larutan obat. Kemudian dengan menggunakan pengukuran arus magnetis, pengukuran arus gelombang supersonis, kemudian dengan meter penturi. Kemudian untuk soal yang terakhir, soal nomor 7, itu tentang aliran bawah tanah. Ini sumber daya air. Sumber daya air terbagi menjadi dua. Yang pertama, air permukaan. Yang kedua, air tanah. Di mana air tanah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, air infiltrasi. Yang kedua, air perkolasi. Yang ketiga, groundwater. Kemudian, aquifer adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air dan dapat diremes air. Nah, aquifer ini terbagi menjadi dua, terbuka dan tertutup. Kemudian, spring and stream, yaitu mata air. Yang kemudian tempat di mana air mengalir secara alami dari batu ke permukaan tanah. Beberapa mata air debit di mana tabel air memotong permukaan tanah, tetapi mereka juga terjadi di mana air mengalir keluar dari gua-gua atau sepanjang patahan, rekahan, atau batuan yang muncul di permukaan. Nah, ini sedikit tentang aliran bawah tanah. Soalnya kemarin waktu dijelaskan oleh dosen saya, ini juga dapat berupa gambar. Jadi di sini sedikit saya jelaskan tentang soal yang nomor 7 ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi seluruh penonton setia YouTube channel Rola Hema Malini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kemudian wassalam, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.